Misteri kematian satu keluarga di rumah kontrakan di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Januari 2026 lalu akhirnya terungkap. Polisi memastikan kasus yang semula diduga keracunan tersebut merupakan pembunuhan berencana dengan tersangka salah satu anak korban yakni Abdullah Syauki Jamaluddin, usia 22 tahun. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Ongkoseno Grandiarso Sukahar mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sejumlah alat bukti ilmiah dari hasil penyelidikan mendalam. Dari hasil penyidikan, tersangka diketahui dengan sengaja meracuni 3 korban hingga meninggal dunia. Adapun motifnya diduga karena rasa dendam terhadap keluarga. Dalam kasus ini, 3 korban meninggal dunia yakni Siti Solihah 52 tahun, Afiah Al-Adilah 27 tahun, dan Adnan Al-Jabrar 13 tahun. Sebelumnya, warga Warakas digegerkan dengan penemuan 3 orang tewas di dalam rumah kontrakan pada Jumat 2 Januari 2026 pagi. Saat itu, kasus tersebut diduga akibat keracunan makanan karena para korban ditemukan dengan kondisi mulut berbusa dan ruam di tubuhnya. Hampir 3 pekan penyelidikan berjalan hingga akhirnya hasil scientific investigation mengungkap bahwa kematian ketiga korban adalah pembunuhan berencana. Jadi pada tanggal 2 Januari 2026 pada pukul 7.30 kurang lebih, kami mendapatkan informasi bahwa adanya korban 3 orang meninggal dunia dalam satu rumah yang berada di TKP. Adapun korban yang diidentifikasi yaitu yang pertama seorang ibu-ibu inisial SS umur 50 tahun, kemudian seorang perempuan AF 27 tahun, kemudian seorang laki-laki atau anak inisial AD umur 14 tahun. Kemudian di TKP juga terdapat 1 orang laki-laki inisial MK umur 24 tahun. Setelah kami tanya, setelah ditanyakan ke RT atau lingkungan sekitar, diketahui bahwa korban ini atau yang terdapat di lokasi adalah satu keluarga yang tinggal di satu rumah, yang mana ada seorang ibu dengan 3 orang anak. Nah, kemudian di lokasi juga yang menemukan ada 1 orang laki-laki yang juga saudaranya. Jadi keluarga ini ada 4 bersaudara dengan 1 orang ibu, yang mana ayahnya sudah meninggal dunia sebelumnya. Kemudian 1 orang tersebut ditemukan dalam keadaan lemas di dalam kamar mandi. Kemudian penyidik melakukan tindakan pertama di TKP, antara lain memasang polis lain dan mencari saksi-saksi yang ada di lingkungan, termasuk mencari CCTV yang ada di sekitar lokasi. Setelah itu kami tentunya menghubungi lapor, kemudian Inavis untuk melakukan olah TKP. Rangkaian penyidikan dan penyidikan yang kita lakukan, jadi pada tanggal 2 Januari kita ada informasi penemuan meninggal 3 orang tersebut. Kemudian kita lakukan olah TKP. Setelah itu untuk korban-korban kita melakukan otopsi di rumah sakit Polri yang dilakukan oleh dokter forensik. Kemudian pada 2 orang yang pada saat itu sudah ditemukan, saudara S dan itu juga kita bawa ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan dan sudah diperiksa kesehatan jiwanya. Kemudian serangkaian pemeriksaan ini berjalan hingga akhirnya pada tanggal 4 Februari atas hasil pemeriksaan dari lapor, dokter dan juga bukti toksikologi serta hasil pemeriksaan saksi, hasil pengamatan kami berdasarkan barang bukti
lainnya, sehingga kami menetapkan saudara S sebagai pelaku atau tersangka dari perkara peristiwa kekerasan tersebut, di mana saudara S memang dengan sengaja meracun ke 3 korban tersebut. Dari hasil pemeriksaan kami, motivasi dari pelaku adalah dendam kepada keluarganya karena merasa diperlakukan berbeda dan sering dimarahi oleh ibunya. Untuk lebih detail terkait bukti-bukti forensik dan kandungan akan disampaikan oleh para saksi yang sudah kami berikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.